Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Ketika kita melihat sebuah bangunan, entah itu bangunan berlantai 1, berlantai 2, atau bahkan gedung pencakar langit, tentu kita akan bertanya-tanya bagaimana konstruksi bangunan tersebut dibangun. Ya, memang untuk saat ini teknologi sudah berkembang dengan begitu pesat. Tetapi ketika awal-awal era modern ya, sejak revolusi industri, tentu manusia menggunakan sebuah bahan dan material yang sangat kuat untuk mendukung terciptanya sebuah bangunan yang bisa menopang ribuan ton. Dan ketika itu tentunya banyak manusia berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah inovasi baru di dalam rekayasa teknik sipil, terutama dalam membuat bangunan yang bertingkat. Bahkan tidak jarang sekarang banyak negara berlomba-lomba untuk membuat gedung pencakar langit atau the skyscraper. Tetapi yang paling fundamental dari sebuah bangunan bertingkat adalah tentu satu, yaitu fondasinya. Karena memang pondasi bangunan itu, walaupun jangankan bangunan bertingkat, rumah saja kalau misalkan pondasinya tidak kuat tentu akan berakibat sangat fatal. Nah, ternyata ada salah seorang profesor dari Indonesia yang tentunya memiliki sebuah ciptaan yang atau temuan yang sangat berguna dalam rekayasa teknik industri, terutama dalam teknik sipil, karena beliau menciptakan sebuah pondasi di mana pondasinya ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mencengkeram ke dalam bumi, kemudian bisa membuat bangunan lebih tahan lama, lebih tahan gempa, dan tentunya bisa lebih efisien dalam pembangunan. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang ditemukan oleh beliau itu? Ini akan kita coba kaji, coba bahas. Kita bangun bersama, kan kita putar dulu intronya. Ketika kita melihat sebuah bangunan atau rumah ya, tentu kita bertanya-tanya, kok bisa ya semakin tahun semakin berkembang bangunan-bangunan dengan bentuk yang sangat modern, atau mungkin semakin tahun bangunan-bangunan itu semakin bertingkat. Yang dulunya mungkin hanya lantai 100, mungkin sekarang bisa lantai 300, atau mungkin bahkan ada bangunan yang bisa menyampai 1 kilo begitu ya. Karena kan saat ini bangunan yang tertinggi kan Burj Khalifa. Kemudian akan direncanakan sebuah bangunan yang mencapai 1 kilometer yang bernama Jeddah Tower. Nah, dari setiap bangunan itu tentu ada satu hal yang sangat fundamental yang harus diperhatikan. Karena tanpa satu hal ini, sebuah bangunan tentu tidak akan bertahan lama. Ya, sesuatu itu disebut dengan pondasi atau fondasi. Tanpa ada pondasi yang kuat, bangunan akan cepat ambruk. Tentu ini juga dihubungkan dengan kontur tanah dan juga cuaca di daerah setempat. Tetapi dengan pondasi yang kuat, dengan fondasi yang bisa menahan kekuatan alam, tentu durabilitas sebuah bangunan dan ketahanan bangunan itu setidaknya bisa lebih diperbaiki lagi dan lebih bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, berbicara tentang pondasi, tentu kita sudah mengenal ya, ada pondasi konvensional, ada beberapa pondasi juga ketika Anda membangun rumah atau Anda melihat sebuah gedung, bahkan sebuah gedung pencakar langit. Dulu ada seorang profesor, yang mana profesor ini sangat berjasa dalam dunia teknik sipil, terutama dalam bidang bangunan atau rekayasa bangunan. Beliau bernama Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Beliau lahir di Solo tanggal 24 Oktober tahun 1909. Beliau bergelar Raden Mas karena beliau merupakan seorang priai dari golongan darah biru, dan beliau menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda karena saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda sehingga masih menjadi Hindia Belanda. Beliau menempuh pendidikan di HIS atau Setara
SD di Holland Inland School. Kemudian beliau melanjutkan di Molo yang terletak di Solo. Karena beliau lahir di Solo ya. Jadi ada Molo, setara sekolah SMP. Setelah itu beliau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau setara SMA, disebut dengan Algemene Middelbare School. Dan setelah itu beliau melanjutkan ke perguruan tinggi dan beliau mengambil jurusan teknik sipil di Teknis Hogeschool te Bandung atau sekarang menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung, yang dulu bernama Technische Hogeschool te Bandung. Apa kontribusi beliau terhadap Indonesia dalam bidang bangunan atau dalam bidang teknik sipil? Beliau itu tepatnya di tahun 1961, ketika itu beliau menjabat sebagai pejabat PLN, mungkin salah satu orang yang mungkin memiliki pejabat ya atau menduduki jabatan yang penting pada saat itu. Di tahun 1961 beliau menjabat sebagai pejabat PLN yang penting. Dan beliau memiliki tantangan. Kenapa tantangannya? Jadi beliau ditugaskan untuk memasang 7 tiang pancang. 7 tiang pancang ini adalah tiang yang akan dialiri listrik bertegangan tinggi sebanyak 7. Kebetulan pada waktu itu 2 diantaranya sudah terpasang dengan pondasi konvensional. Tetapi 5 yang sisanya terbengkalai. Kenapa terbengkalai? Bukan tidak dikerjakan. Sudah dikerjakan menggunakan pondasi konvensional, tetapi lagi-lagi ambruk. Karena pada saat itu kondisi tanah yang akan dibangun, yang akan dipasang tiang pancang itu ternyata tanahnya berlumpur dan di daerah rawa-rawa. Akhirnya beliau berpikir gimana caranya agar tiang pancang ini yang akan dialiri listrik ini bisa terpasang walaupun tanahnya tanah berlumpur atau tanah berawa. Karena di Indonesia kan tahu sendiri ya, tanahnya berbagai macam variasi. Ada yang berair, ada yang berlumpur, ada yang berpasir, bahkan ada juga yang berbatu. Nah, pada saat itu beliau berpikir dengan limit waktu yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena di tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1962, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games yang diadakan di Jakarta. Nah, tiang yang akan dialiri listrik bertegangan tinggi ini harus sudah terpasang dan akan mengaliri listrik ke Gelora Bung Karno yang akan dijadikan tuan rumah Asian Games pada saat itu. Akhirnya beliau menemukan sebuah solusi. Beliau mendapatkan inspirasi dari kaki ayam, yang mana pada akhirnya nanti pondasi ini dinamakan Chicken Feet Foundation atau disebut dengan pondasi cakar ayam. Kenapa cakar ayam itu? Lihat, ketika Anda melihat kaki ayam itu kan sebetulnya ada 3 jari. Walaupun sebetulnya ada kadang-kadang ayam yang memiliki 4 jari, tapi kan jarang. 3 jari ayam tersebut mampu menopang beban ayam dan juga bisa menopang durabilitas ayam. Stabilitas ayam juga terjaga. Walaupun ayam sedang berlari, apalagi lagi berjalan, ketika berlari sekalipun, walaupun jari ayam itu hanya 3, tapi bisa menopang dan bisa menyeimbangkan tubuh dan postur ayam yang begitu besar itu. Sehingga beliau menciptakan sebuah pondasi, yang mana pondasi tersebut dibuat dari berbagai macam campuran ya. Yang mana campuran utamanya adalah besi. Besi itu diatur sedemikian rupa, kemudian dikasih tali, dan besi tersebut ya kemudian dicampur dengan adonan cor, kemudian semen, dan akhirnya jadilah pondasi cakar ayam. Kemudian hal ini ternyata bisa membuat tiang pancang bertahan sampai kapan? Ya tentunya sampai waktu yang lama. Akhirnya pondasi ini terus dipakai oleh orang-orang teknik sipil. Nah, ternyata pondasi cakar ayam ini yang ditemukan oleh Profesor Dr. Sediatmo ini juga dipatenkan di sekitar 40 negara yang memakai pondasi itu. Bahkan Burj Khalifa sekalipun itu kan memakai pondasi cakar ayam.
Agar kenapa? Agar bangunannya lebih tahan lama dan konon bisa membuat tahan gempa pondasi cakar ayam itu. Anda yang berprofesi sebagai tukang bangunan atau mahasiswa yang saat ini telah menyelesaikan studi di teknik sipil tentunya sudah familiar dengan pondasi cakar ayam ini atau disebut dengan chicken feed foundation. Betapa kuatnya. Memang sih ada beberapa bangunan yang bertahan dengan pondasi konvensional, tergantung kontur tanahnya. Tetapi pondasi cakar ayam ini mereka bisa digunakan di berbagai macam medan. Jadi mau medan terabas oke, medan berair oke, berlumpur oke, apalagi berbatu. Tentunya biayanya akan lebih minimalis dan bangunan akan lebih kokoh, baik secara durabilitas, secara kontur tanah ataupun di daerah-daerah yang dipenuhi genangan air sekalipun. Jadi itulah yang ditawarkan dan yang ditemukan oleh Profesor Dr. Sediatmo ini. Nah, beliau itu karyanya adalah banyak ya. Salah satunya adalah Arpon di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Arpon itu sebuah fasilitas di bandara internasional. Jadi ketika pesawat mau lepas landas, mau ngisi bahan bakar, di situ ada Arpon. Anda ketika pergi ke bandara internasional pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Arpon itu. Kemudian beliau juga membangun cakar ayam, membangun bangunan cakar ayam itu menggunakan pondasi cakar ayam di Pelabuhan Udara Angkatan Laut Juanda dan landasan Polonia Medan. Nah, di tahun 1984 atas pencapaian yang besar ini, beliau diberikan anugerah oleh Republik Indonesia, yaitu gelar kehormatan Mahaputra kelas 1. Tetapi di tahun yang sama, beliau meninggal di usia 74 tahun di tanggal 15 Juli tahun 1984 karena kanker leher. Tapi walaupun beliau sudah wafat, karyanya akan tetap dikenang oleh generasi ke generasi. Bayangkan, tanpa adanya cakar ayam, mungkin bangunan-bangunan saat ini masih membangun dengan pondasi konvensional. Bahkan luar negeri sekalipun masih menggunakan pondasi yang lama. Tanpa pemikiran beliau, mungkin saat ini tidak ada Burj Khalifa itu. Kenapa? Karena Burj Khalifa itu kan menggunakan cakar ayam juga. Walaupun sebetulnya adalah development atau pengembangan dari sebuah cakar ayam yang ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sediatmo dari Indonesia. Nah, ketika kita melihat bangunan yang memiliki pondasi konvensional, tentu akan berbeda durabilitasnya dengan pondasi yang memakai chicken feed foundation ini atau disebut dengan pondasi cakar ayam ini. Ya, walaupun tidak dikasih tiang atau tidak dikasih pilar, biasanya pondasinya akan berperan sangat penting. Apalagi dikasih pilar. Enggak dikasih pilar, biasanya bangunan yang memakai cakar ayam ini lebih kuat. Apalagi kalau dikasih pilar, tentu tambah kuat lagi. Jadi terima kasih untuk beliau ini. Mudah-mudahan ada lagi generasi-generasi penerus beliau yang bisa menghasilkan sebuah karya. Tidak hanya pemikirannya yang begitu jenius, tetapi karyanya yang juga begitu jenius. Bayangkan, di tahun 1960-an Indonesia masih belum dikenal oleh mancanegara. Mungkin saat itu hanya Bung Karno yang dikenal dengan politiknya yang sangat luar biasa, dengan hubungan internasionalnya yang sangat luar biasa. Tetapi dengan bangganya ada seorang anak negeri yang menemukan sebuah cara baru dalam rekayasa teknik sipil atau rekayasa bangunan disebut dengan pondasi cakar ayam atau chicken feed foundation. Beliau bernama Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan referensi kepada Anda semua bahwa ternyata kita ini adalah bangsa yang besar. Tidak hanya penduduknya yang besar, tetapi juga pemikirannya harus besar. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang menarik. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau ada referensi yang kurang tepat, silakan didiskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.